Oke, halo semuanya. Selamat datang lagi di Lazy News Special pulang kampung. Jadi saya nggak bawa kamera pulang tentu aja. Itu kan ribet banget. Dan hari ini kita akan syuting dengan webcam dan mic. Jadi mungkin kita akan bikin cepat aja. Kita akan ngasih update cepat aja karena takutnya nggak nyaman juga buat ditonton. Gue lagi syuting di rumah kecil gue di Pematang Siantar kalau kalian nggak tahu. Dan kemungkinan besar nanti akan ada suara motor lewat, terus suara mesin las gitu karena sebelah rumah gue tuh bengkel motor gede banget, terus ada suara banyak lah pokoknya. Jadi semoga nggak ada, biar nggak ada yang ganggu karena tadi gue tuh setengah syuting nyokap gue masuk tiba-tiba, jadi gue harus ngulang lagi dari awal, tapi it's okay. Berita pertama kita ngomongin dari Twitter. Jadi Elon Musk itu udah beli saham Twitter dan tahu apa fitur pertama yang dia minta? Fitur edit. Gue sih masih mempertanyakan fitur edit ini. Gue pribadi mau, cuman somehow ini ngebuat kebahagiaan penyelam di Twitter tuh menghilang gitu, karena lu nggak akan bisa lagi punya cancel culture karena lu nggak bisa masuk ke dalam dan ngelihat ada hal apa sih yang semua orang ini pernah katakan di tweet mereka. Dan ini terjadi juga, mungkin Elon Musk ingin membersihkan dosa-dosa lama dia juga, bisa terjadi karena dia beli sahamnya Twitter. Ngomongin Twitter sendiri juga punya fitur yang baru itu namanya unmention. Jadi kayak untag di Instagram, dimana kalian tuh bisa buang mention orang. Kayak fitur-fitur nggak penting. Gue ngerti Twitter lagi random banget fitur dari kemarin. Nah, kalau ngomongin berita menarik, berita minggu ini tuh ada sebuah berita Razer ya. Ini saham Razer kayak auto naik dengan ada berita ini. Nah, ini sama halnya dengan Apple Watch menyelamatkan orang. Tapi kali ini seorang user Reddit bernama Enough Dan956 itu katanya ada peluru nyasar ke rumahnya. Gue nggak ngerti gimana cara peluru nyasar ke rumah orang karena kita tinggal di sebuah negara yang tembak-tembakan not randomly happen, tapi yang pasti peluru tuh nyasar melewati kaca dia, meledak tuh kaca, nggak meledak, pecah tuh kaca, kena ke headset dia. Nah, kebetulan rangka headsetnya Razer kan besi, akhirnya dia tertahan di situ dan nyawa dia terselamatkan. Maksud gue itu hoki, itu bener hoki. Maksud gue persentase sebuah tembakan peluru itu nggak kena ke kepala kalian dan kena ke headbandnya, itu hoki. Kita bukan lagi ngomongin topi, ini headband satu garis gitu. Terus kalau kita ngomongin gamer, ini juga ada baik lagi Jepang mengeluarkan produk aneh mereka, di mana ada kasur gamer yang harganya itu startingnya itu di 480, tapi di Amazon ada yang jual di 680 kalau gue salah ingat. Dan itu berarti sekitar 10 juta hanya untuk sebuah matras yang bisa naik belakangnya, sama kakinya itu bisa kayak huruf V gitu. Jadi kalian bisa comfort banget buat main di sana. Tapi kalau kalian mau solusi lain, bisa bayar rumah sakit buat beli kasur lama dia mungkin, karena gue dulu pernah eksplorasi ke rumah sakit terbengkalai di Bandung. Agak merinding gue ngomongnya, tapi di situ banyak kasur-kasur tidak terpakai bisa dibeli kalau kalian mau bikin jadi gamer bunk bed gitu. Terus kita ngomongin Microsoft itu salah pakai gambar buat Twitter. Tentu aja bukan Microsoft ya, seperti biasa pasti agensinya. Singkat aja, dia ngerilis sebuah tips and trick, tapi yang digambarkan adalah fotonya itu iMac, bukan Windows. Mantap ya, biasa langsung di take down lah. Terus kalau kita ngomongin dari Samsung, ini hal yang cukup menarik sebenarnya di minggu ini. Samsung itu katanya kehilangan kepercayaan dari Korea. Bentar, gue selalu terbalik, Korea Utara apa Selatan ya? North Korea, Korea Utara ya? Apa Korea Selatan? Ya, Korea Selatan. Iya, Korea Selatan. Gak tahu, pokoknya Korea. Di mana orang-orang itu nggak mau beli Samsung lagi karena skandal GOS kemarin, atau Game Optimization Service kalau gue salah ingat namanya, di mana dilimitasi lah aplikasi kalian untuk go full karena takutnya ada throttle dan kepanasan dan segala macamnya. Jadi beberapa toko-toko tuh kalau kalian lihat pun beritanya di Korea itu menurunkan harga dari beberapa Samsung Galaxy S mereka karena penjualan udah semakin menurun. Dan ini menjadi hal yang cukup menarik karena Samsung akhirnya menyatakan kalau untuk Tianma sendiri itu menyatakan kalau mereka akan membuat sebuah chipset yang spesifik didesain untuk si Galaxy S smartphone. Berarti selama ini chipset ini tuh kan bukan chipset yang kayak Exynos nih, kayak gue desain khusus buat si Galaxy S, karena ini tuh kayak Samsung Mobile sama Samsung Display, jadi saling jual beli aja. Jadi bukan kayak gue bikin buat A khusus gitu. Dan ini mungkin akan dilakukan untuk ngelawan hal-hal yang terjadi kayak GOS kemarin. Terus ada rumor juga menyatakan kalau dia akan pakai MediaTek juga. Tapi kita lihat lah nanti pergerakan Samsung bakal ke arah mana, karena halnya cukup menarik. Karena ada satu berita juga yang menyatakan dia juga bakal kerja sama bareng Oppo juga buat bikin mobile chip buat ngelawan Apple gitu. Oke, terus kita ngomongin dari sisi Nokia ya. Ini Nokia ini Snapdragon dulu. Yang pertama adalah Snapdragon 8 Gen 1 Plus, itu kabarnya akan rilis itu di bulan Juni mendatang. Dan kabar-kabarnya sih OnePlus
OnePlus 10 Ultra. Cuman ada satu berita, satu poster yang katanya palsu, itu adalah poster Xiaomi 12 Ultra yang dimana dia rilisnya itu aja itu di bulan Mei. Ya, tanggal 10 di bulan Mei, dan gue rasa itu terlalu cepat. Ice Universe juga menyatakan ini palsu. Tapi kalau ngomong Ice Universe, dia juga baru aja mengeluarkan sebuah tweet yang cukup menarik. Ini mungkin buat kalian yang suka foldable, ini bisa menjadi sebuah alternatif lah buat Galaxy Z Fold nanti, karena katanya Vivo X Fold, ya nggak sih, Vivo X Fold ini akan jauh lebih menarik dibandingkan Z Fold. Kalau dia udah pakai 1,5 jam, dia bilang kayak lu akan lepasin Z Fold lu karena nanti dia akan jelasin alasannya di 11 April karena masih NDA. Tapi dia bilang ini harga lebih bagus, hintsnya lebih bagus, suara lebih bagus, bahkan harga apalagi ya, hits, layar, suara, desain, dan suara dan kamera, dan harga yang lebih bagus. Jadi ini akan menjadi hal menarik buat kalian yang pengen beli foldable. Oke, lanjut kita ngomongin dari sisi iPhone. Tapi sebelum itu ada sebuah rumor yang cukup menarik, itu adalah Nokia Edge. Jadi Nokia Edge ini bisa dibilang iPhone 13 tapi pakai logo Nokia di belakang. Plek atau plek. Tapi karena ini rumornya beredar dari TikTok ya, jadi gue nggak pede. Kayak terlihat aneh, terlihat palsu gitu. Oke, ngomongin Apple WWDC ini bakal rilis di 6 sampai 10 Juni. Tentu aja kita ngomongin iOS 16 beta, nanti mungkin gue akan langsung ikutan. Cuman gue sekarang udah nggak bikin update beritanya, gue cuma pakai doang. Dan tentu juga OS-OS lain, Apple Watch dan segala macamnya. So let's see apa yang ada dari si Apple. Nah, ngomongin iPhone sendiri, untuk minggu ini sebenarnya nggak banyak beritanya. Jadi untuk iPhone 14 itu nggak ada rumor baru dan segala macamnya, jadi kurang lebih harusnya udah ke arah sana. Tapi kita ngomongin hal yang menarik itu adalah ada dua berita yang gue baca. Yang pertama itu adalah masalah AirPods 3. Ini katanya penjualannya akan turun, produksinya turun 30% karena penjualannya ternyata tidak sesignifikan itu, dan ini akan menjadi pelajaran buat Apple untuk perilisan AirPods Pro kedua nanti. Karena demand-nya itu ternyata nggak semua orang suka dengan desain dari AirPods Pro. Jadi mereka tetap prefer dengan AirPods 2 yang dimana kayak tauge panjang dibandingkan sebuah in-ear yang agak gede kayak AirPods 3. Jadi salah satu hal lagi itu adalah masalah mereka rilis AirPods 3 tapi AirPods 2 nggak di-discontinue. Jadi itu ngebuat orang nggak bisa berpindah ke AirPods 3, dan itu akan dilakukan sepertinya di AirPods Pro 2 nanti, di mana AirPods Pro akan discontinue dan AirPods Pro 2 itu bakal punya fitur, bukan gue bilang apa, ada suara mesin di sana, tapi gue nggak tahu apakah ini akan tertutup. Oke, kita kembali ke berita iPhone SE, di mana dari laporannya bakal turunin 20% karena secara penjualan itu tidak sebaik itu. Beberapa berspekulasi kalau ini masalah kalau lu tuh nggak bisa ngejual performance doang, tapi kita ngomongin desain juga. Desainnya outdated dari iPhone 8 dan mereka ngerasa masa lu masih bikin sebuah smartphone yang bezel setebal itu di tahun ini dan lu hanya ngejual harga dan juga masalah prosesor ya. Jadi ada kemungkinan ini nggak akan terjadi lagi di iPhone SE selanjutnya, dan kemungkinan desainnya akan berubah, mungkin iPhone XR akan discontinue. Oke, sebagai penutup ada dua berita. Yang pertama itu adalah Tamagotchi-nya BTS. Ya gue serius, ini rilis, dan nanti kalau kalian emang ARMY kalian bisa beli, atau mungkin pacar kalian ARMY bisa dibeliin, atau pacar kalian cowok dan ARMY itu juga nggak apa-apa karena gue tahu penonton di sini banyak kan cowok. Oke, berita terakhir kita ngomongin Realme. Realme juga udah memberikan teaser untuk Realme 9 Pro Plus Free Fire Edition yang warna biru tanpa gue punya ekspektasi ini warna kuning kan, karena kita ngomongin Free Fire tuh kayak identiknya kuning banget, tapi ternyata dia memilih warna biru glowing dengan ada logo Free Fire di sana dan segala macamnya. Tentu saja saya sudah lihat desain fullnya, tapi ini masih NDA jadi nggak bisa dikasih lihat. Tapi yang pasti nanti dari tailgate sendiri harusnya ada unboxing dari Aldo sama Joshua, si pecinta Free Fire Mac gitu kan. Jadi itu aja untuk minggu ini. Sorry kalau kualitasnya kurang enak dan ada beberapa gangguan juga kayak suara dan segala macamnya. Tapi next week gue nggak balik ke studio, next week gue ke Surabaya. Jadi let's see lah kita bakal gimana syutingnya. Bye bye guys, have a good weekday, have a nice day, bye.